Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dai dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, melalui video ini saya akan menyampaikan mengenai model-model pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Tugas ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh dosen Ibu Siti Rahmatia Adam MPD. Baik, tetapi sebelum masuk pada model-model pembelajaran, saya ingin menyampaikan pengertian dari model pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan sebuah metode pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran atau lebih meningkatkan proses pembelajaran dari lebih baik dari sebelumnya. Nah, sebelumnya pada setiap pembelajaran itu tentu saja memiliki model-model pembelajaran. Nah, termasuk pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, ada beberapa model pembelajaran yang juga dapat diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama adalah discovery based learning atau pembelajaran berbasis penemuan. Nah, di mana discovery based learning ini merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan konsep ataupun prinsip sendiri melalui eksplorasi, observasi dan juga analisis dari guru, dari siswa. Nah, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan jawaban dari permasalahan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, contoh penerapan model pembelajaran ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah misalnya pada pembelajaran cerpen. Nah, di situ siswa harus dapat menemukan atau menganalisis mana yang merupakan bagian dari unsur ekstrinsik dan juga intrinsik. Begitupun dengan misalnya pada materi yang ada pada berita, dan situ siswa harus mampu menganalisis mana merupakan sebuah argumen faktual dan juga argumen opini. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran yang kedua, yakni Project Based Learning atau PBL, atau model pembelajaran berbasis proyek. Nah, di mana model pembelajaran PBL ini merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk menyelesaikan proyek tertentu yang melibatkan sebuah penelitian, perencanaan, dan juga pembuatan produk. Nah, pembelajaran ini biasanya berfokus pada pemecahan masalah secara nyata. Nah, penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, misalnya siswa membuat majalah kelas yang berisi berbagai jenis teks berita ataupun artikel ataupun puisi atau cerpen. Nah, bisa juga siswa menyusun naskah drama berdasarkan cerpen yang telah mereka baca dan mempraktikannya dalam pertunjukan kelas. Nah, ataupun bisa siswa melakukan misalnya dalam materi wawancara, siswa melakukan wawancara dengan tokoh ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya model pembelajaran yang ketiga yakni model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, model ini berpusat pada penyelesaian suatu masalah yang diberikan oleh guru, di mana siswa harus menganalisis, mendiskusikan, serta mencari solusi terhadap masalah tersebut secara mandiri ataupun kelompok. Nah, penerapan dalam bahasa Indonesia atau dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu misalnya siswa diberikan artikel dengan sebuah argumen yang bias dan diminta mencari kesalahan logika ataupun hoax dalam teks tersebut. Nah, itu merupakan sebuah konsep penerapan model pembelajaran problem based learning. Nah, contoh yang kedua yaitu misalnya siswa diberikan masalah terkait penggunaan bahan. Nah, selanjutnya model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran kontekstual. Nah, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka bisa memahami konsep secara lebih bermakna. Nah, penerapan dalam bahasa Indonesia ini misalnya siswa diminta untuk membuat teks iklan berdasarkan produk yang ada di lingkungan mereka. Nah, selanjutnya yang kedua mungkin bisa siswa menganalisis penggunaan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian bisa juga siswa membaca artikel berita tentang kejadian di sekitar mereka dan bagaimana atau siswa harus menuliskan tanggapannya dalam bentuk teks argumen. Model pembelajaran yang kelima yakni model pembelajaran quantum teaching. Nah, model pembelajaran quantum teaching ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan juga memanfaatkan berbagai metode kreatif agar pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. Nah, misalnya contoh penerapan model pembelajaran ini dalam
pembelajaran bahasa Indonesia di SD, misalnya dalam materi puisi. Nah, di situ pembelajaran puisi dengan metode musikalisasi, di mana siswa dapat membaca puisi dengan lebih atau diiringi oleh musik agar dapat menghayati. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai materi model-model pengembangan pembelajaran materi bahasa Indonesia di SD. Sekian, mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.